Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aja Putri. Saya mahasiswi Prodi PGMI semester 2. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang materi kalimat yang sudah saya pelajari. Jadi ada beberapa poin yang akan saya jelaskan, yaitu pertama tentang pengertian kalimat, kedua tentang ciri-ciri kalimat, ketiga itu tentang unsur-unsur yang terdapat di dalam kalimat, dan yang keempat adalah jenis-jenis kalimat. Baik, poin pertama yang akan saya jelaskan adalah pengertian kalimat. Nah, teman-teman tahu apa itu kalimat? Jadi, kalimat itu adalah satuan bahasa berupa kata atau serangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna secara lengkap. Atau lebih sederhananya lagi, yaitu kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran secara utuh, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Itu adalah pengertian kalimat. Dan poin yang kedua akan saya jelaskan adalah ciri-ciri kalimat. Nah, untuk kita mengenali kalimat, perlu adanya ciri-ciri yang kita ketahui. Nah, ciri-ciri pertama itu adalah kalimat merupakan satu kesatuan bahasa yang memiliki fonem dan morfem. Nah, apa itu fonem dan morfem? Fonem adalah bunyi yang terdapat dalam bahasa yang membedakan antara makna dalam bahasa tersebut. Kemudian yang morfem adalah bentuk bahasa yang mengandung arti dalam sebuah kata. Seperti itu. Kemudian ciri-ciri yang kedua adalah dapat berdiri sendiri meskipun tidak ditambah dengan kalimat pelengkap. Ciri-ciri ketiga adalah adanya intonasi akhir pada kalimat. Kemudian yang keempat adalah adanya tanda baca ataupun huruf kapital pada sebuah kalimat. Itu adalah ciri-ciri kalimat. Nah, selanjutnya adalah unsur-unsur yang terdapat di dalam kalimat. Apa saja unsur-unsur yang terdapat dalam kalimat? Ada 4, yaitu yang pertama adalah subjek, kedua adalah predikat, ketiga adalah objek, dan yang keempat adalah keterangan. Nah, saya akan jelaskan yang pertama adalah subjek. Apa itu subjek? Subjek biasanya itu terletak di awal kalimat dia. Kemudian subjek itu bisa berupa nama orang, nama hewan, nama tumbuhan, sapaan, dan lain sebagainya. Kemudian predikat. Nah, predikat adalah bagian yang menandai apa yang telah diucapkan atau dituliskan oleh pihak pertama ataupun subjek. Kemudian selanjutnya adalah objek. Nah, apa fungsi objek di dalam sebuah kalimat? Nah, fungsi objek dalam sebuah kalimat adalah untuk memperjelaskan arti dari kalimat tersebut. Nah, contohnya seperti kita ambil satu contoh, misalnya saya mengatakan saya membaca. Nah, di situ belum ada objek yang saya tambahkan. Jadi di situ masih artinya tuh masih belum jelas, masih saya membaca. Saya membaca apa? Dan belum jelas. Jadi kita tambahkan objek di situ. Saya membaca buku. Nah, di situ sudah lengkap. Ada subjeknya yaitu saya, kemudian predikatnya itu membaca dan objeknya itu buku. Jadi di situ jelas bahwa saya membaca buku. Contohnya seperti itu. Kemudian yang keempat adalah keterangan. Nah, apa fungsi keterangan di sini? Apa fungsi keterangan di dalam kalimat? Jadi, fungsi keterangan di dalam kalimat itu adalah untuk memperjelaskan informasi yang terkandung di dalam kalimat. Contohnya itu misalnya keterangan tempat, waktu, ataupun sebab akibat. Saya ambil satu contoh. Misalnya, Andi memotong rumput di halaman. Nah, di situ ada kata keterangannya di halaman, yaitu keterangan tempatnya seperti itu. Jadi di situ sudah jelas ada subjeknya, ada predikatnya, ada objeknya, dan juga ada keterangannya. Jadi fungsi keterangan di sini adalah untuk memperjelaskan informasi-informasi yang terkandung di dalam kalimat. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis kalimat. Nah, ada banyak pengklasifikasian kalimat di sini. Ada yang dilihat berdasarkan pengucapannya, berdasarkan jumlah frasanya, berdasarkan unsur kalimatnya, dan juga berdasarkan subjeknya. Nah, yang berdasarkan pengucapannya, jenis kalimat berdasarkan pengucapan itu contohnya seperti kalimat langsung dan kalimat tak langsung. Jadi, kalimat langsung itu adalah kalimat yang secara seksama menceritakan
perkataan orang lain, seperti itu. Kemudian kalimat tak langsung adalah kalimat yang menceritakan kembali perkataan ataupun ucapan orang lain. Biasanya kalimat langsung dan tak langsung ini di dalam kalimat ditandai dengan adanya tanda baca, yaitu titik dua. Selanjutnya adalah kalimat yang jenis kalimat berdasarkan jumlah frasanya. Ada beberapa jenis kalimat berdasarkan jumlah frasa ini, yaitu seperti kalimat tunggal, kalimat majemuk, kalimat tanya, kalimat berita. Kemudian selanjutnya yang akan saya jelaskan itu kalimat tunggal. Jadi kalimat tunggal itu adalah kalimat yang mempunyai satu pola ataupun satu klausa. Kemudian kalimat majemuk. Jadi kalimat majemuk adalah kalimat yang memiliki dua atau lebih kalimat tunggal yang saling berkomunikasi dengan baik, koordinasi dan subordinasinya. Selanjutnya adalah kalimat berita. Jadi kalimat berita ini adalah kalimat yang menceritakan sesuatu kejadian ataupun informasi, dan isinya itu berupa informasi-informasi tentang suatu kejadian. Nah, selanjutnya adalah kalimat tanya. Jadi kalimat tanya ini adalah kalimat yang bertujuan untuk mendapatkan suatu informasi ataupun jawaban yang diharapkan. Seperti itu. Itu adalah jenis-jenis kalimat berdasarkan jumlah frasanya. Kemudian selanjutnya yaitu jenis kalimat berdasarkan